Pak Dede yang pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma aftah futuhal arifin bi nuri sayyidil mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semua dikumpulkan, ditakdirkan di majelis yang insya Allah berkah ini. Dan alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan. Semoga kesehatan ini bukan hanya kesehatan lahir, tapi batin kita juga sehat. Dan semoga kesehatan ini mampu kita pergunakan dengan baik untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, saya muliakan jamaah semuanya, wabil khusus Sohibul Bait Kang Amir. Ini pertemuan pertama kita ngaji. Nah, semoga dengan pertemuan ini, dengan ngaji ini, saya sering katakan bahwa jalan untuk menuju surga itu paling cepat ngaji. Ada yang ngomong, Gus, orang kalau nggak sholat gimana? Ya, Anda sholat kalau nggak tahu ya mardud ditolak. Maka kunci utama untuk masuk surga itu ngaji. Ngaji itu maksudnya tolabul ilm. Maka barang siapa yang dia dalam posisi mencari ilmu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Maka kuncinya itu ngaji. Kuncinya ngaji. Dari semuanya yang ada di dunia ini itu ngaji. Jadi Anda sholat kalau tidak tahu caranya, asal jengkulat-jengkulit ya nggak diterima. Anda zikir godak-gedek doang ya nggak tahu. Maka kuncinya ngaji, tolabul ilmi. Maka dari tolabul ilmi ini kita tahu, oh Allah itu ini, Allah itu ini. Selama ini kita pasti mempersepsikan Allah akan berbeda-beda. Anda kira Allah itu penerima doa Anda. Oh, saya kalau butuh sesuatu bilang kepada Allah. Ada yang bilang begitu. Ada yang mempersepsikan Allah begini, bahwa pokoknya Allah ini yang bikin dunia ini. Itu semuanya tahu. Nah, nanti persepsinya pasti macam-macam. Ketika Anda posisi terjepit, tidak mampu apa-apa, oh Allah ini yang bisa menyelesaikan ini, Allah. Nah itu kalau kita tidak ngaji nggak tahu. Kalau kita nggak ngaji nggak tahu. Maka apa yang kita lakukan malam hari ini semoga bisa istiqomah ila yaumil qiyamah. Maka semua itu saya ulangi lagi. Kenapa saya itu sangat mencintai ilmu? Karena konstruksi ini kalau bangunan sesuatu kalau nggak ada dasar ilmunya hancur. Contoh, Anda bikin bangunan tapi tidak ada yang punya ilmu bangun itu, nggak lama. Anda tidak pernah sekolah kedokteran, buka kedokteran, bahwa salah malpraktek. Anda nggak pernah belajar montir, nggak pernah belajar berbengkelan, tahu-tahu buka bengkel, terima bongkar, nggak terima pasang. Itu akan jadi begitu. Maka semuanya, hal apapun, Anda menikah tidak tahu cara ilmu menikah, waduh. Terus Anda berharap menikah Anda ingin sakinah mawaddah warahmah, wah jauh panggang daripada api. Gus, saya sudah menikah, kok saya nggak bahagia, Gus?
Lu gimana sampai mau bahagia? Ilmunya menikah tidak tahu. Paham ya? Maka semua, Gus saya ini punya anak nakal begini loh. Anda punya anak nakal nggak tahu caranya bagaimana mendidik anak. Ya Anda jangan salahkan anaknya, salahkan diri kita sendiri. Apapun itu, maka semua bangunan itu dimulai konstruksinya dari ilmu. Apapun itu, sampai tahu sekarang kalender itu mulai Januari sampai Desember itu dulu ya pakai ilmu. Ada Hijriyah, ada Komariah, itu semua itu dulu dari pakai ilmu. Anda sekarang tahu 1 sampai berapa nggak kehitung, itu ya ilmu. Maka ini yang harus kita pegang. Maksudnya apa? Lah kita beragama kok nggak pakai ilmu? Waduh, wassalam. Nanti besok-besok tahu-tahu Kang Amir sholatnya ini kiblatnya kemana? Menghadap ke sana. Tahu-tahu Kang Amir besok sholatnya menghadap ke sana. Karena sudah dipanggil Ustadz Kia, bebas dong, terserah saya. Wah, kan repot kalau begini. Karena tidak ada ilmu. Bahaya. Makanya pentingnya ilmu itu di sini. Maka sampean selama hatimu berzikir, akalmu berpikir, enggak akan sesat. Sampean enggak perlu takut, Gus saya dibilang ini. Enggak, asal sampean tetap zikir jalan, akal ini dipakai, digunakan. Maka sampean enggak akan sesat. Selama dua ini sampean berjalan beriringan, sampean enggak perlu takut dianggap orang sesat. Nah, kadang-kadang orang itu salah satu. Orang zikir terus, akalnya enggak digunakan. Zikir terus tapi akalnya tidak digunakan. Gus saya zikir terus ini kayak terbang, Gus. Bukan terbang, sampean kesemutan. Karena akalnya tidak dipakai. Ada juga orang pakai akal saja, hatinya enggak dipakai. Ngawur sudah, memanai apa saja terserah dia. Nah, itu contohnya begitu. Maka keduanya sama-sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira akal itu bukan dari Allah. Akal itu juga pemberian Allah, hati itu juga pemberian Allah. Nah, keputusan itu tergantung pikiran. Yang memutus hati itu rajanya itu hati. Tapi panglima perangnya itu akal. Panglima perangnya itu pasukannya tangan, kuping, mulut, kaki, kemaluan. Itu pasukannya itu. Maka Anda menentukan sesuatu tergantung akal sampean. Nah, akal itu tergantung apa yang sampean sering lihat. Paham ya? Jadi gini, sampean mempercayai sesuatu itu tergantung mata, kuping, akal. Selama ini kita percaya sholat begini-begini. Kenapa? Karena sering mendengar ustadz ngomong soal itu. Iya benda. Satu kuping. Gus dulu saya diajari ustadz saya begini-begini. Ya. Terus sampean sering melihat sesuatu itu. Sering melihat sesuatu. Akhirnya sampean apa yang Anda lihat Anda pikir. Oh iya benar ya. Oh iya benar ya. Nah, yang menentukan itu hati. Tapi panglima perangnya akal. Maka akal kita kalau tidak sehat, wassalam. Wassalam. Kalau sampean disuruh milih yang gampang enak. Milih mana? Air kobokan sama air fit. Gampang kalau pilihan ini gampang. Kok seumpama ada yang milih air kobokan berarti akalnya tidak sehat. Ya jelas tidak sehat. Nah, kalau dia milih air fit jelas. Nah, yang susah itu nanti sampean akan dihadapkan dengan sama-sama baik. Ini fit apa li mineral? Gus semuanya nggak bisa sampai disuruh milih kok. Sama-sama baik apa enggak? Li mineral baik, fit juga baik. Pasti di antara kedua ini punya kelebihan masing-masing. Ayo pilih yang mana? Nah, itu kalau sampean zikir dan fikirnya tidak sambung, maka sampean akan ragu terus dalam hal ini. Sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gus anak saya ini sekolah di sini apa di sini? Sama-sama baik itu. Gus anak sekolah saya mondok di sini apa mondok di sini?
Sama-sama baik nggak mondok itu? Sama-sama baik. Nah tapi kalau sampean zikir dan fikirnya terus berjalan, memutuskan ini gampang, A, B. Nah, itu bedanya. Nah kita ini dalam masa jangankan kok milih yang baik, milih yang sama-sama jelek aja ragu. Sama-sama jelek saja ragu, apalagi sama-sama baik. Maka semoga pertemuan ini sampai ke belakang ini menjadikan hati kita tambah bersih, tambah bening. Enggak gampang husnudzon, enggak gampang suudzon, enggak gampang hasud, enggak gampang iri, enggak gampang macam-macam itu. Memang kuncinya di situ. Lah, hati itu dipengaruhi oleh akal. Hati itu dipengaruhi oleh akal. Kenapa kok Anda bisa mencintai seseorang? Karena Anda melihat. Iya benar. Iya. Karena Anda melihat, setelah Anda melihat, Anda lihat, oh iya cocok. Di akal. Nah, hati ini hanya memutuskan saja. Nah, berbeda nanti, maka saya sering katakan, tapi ini bukan cinta, saya ulangi lagi, ini bukan cinta. Beda. Cinta, sampean melihat perempuan terus sampean seneng terus nikah, itu namanya bukan cinta. Anda menyukai. Anda menyukai, beda. Menyukai dengan mencintai itu beda. Nah kalau sampean bilang sekarang ini lihat sesuatu terus Anda lihat terus cinta, karena ada bentuknya Anda ngomong cinta, nggak bisa. Terus kalau nggak ada bentuknya gimana? Sampean semua ini nggak pernah ketemu baginda Nabi Muhammad SAW, nggak pernah ketemu. Ceritanya saya kadang-kadang. Tapi kadang ada Gus orang yang pas makhlul qiyam sampai nangis, sampai betul-betul. Itu bagaimana? Padahal nggak pernah lihat, tidak pernah melihat. Nah beda. Maka menyukai dengan mencintai itu beda. Nah biasanya menyukai itu identik dengan materialistis, dengan bentuk, dengan apa ya? Ya itu menyukai. Jadi kalau sampean disuruh milih Avanza apa Alphard, pasti milih Alphard. Kalau milih Avanza berarti nggak pakai sehat itu akalnya. Ya apa enggak? Pajero apa pasti milih Pajero. Karena apa? Anda melihat fisiknya. Berarti Anda bukan mencintai. Ini bedanya, menyukai dengan mencintai. Kalau Anda menyukai berarti itu materialistis. Jadi yang Anda lihat oleh mata Anda saja. Maka saya sering katakan jangan pernah menyerahkan cinta pada mata. Bagaimana kalau Anda buta dan menua? Jadi kalau sampean sudah buta bagaimana Bung? Dulu sampean mencintai seseorang dengan mata. Terus kalau matanya buta gimana? Ya. Dan jangan pernah menyerahkan cinta pada kata. Nah, kita itu sering berkata-kata. Nah, apa jadinya kalau kata itu sudah tidak lagi bermakna? Maksudnya gimana Gus? Sampean sering enggak nyuruh istri A, B, C tapi nggak pernah didengar? Sering. Oh, ya. Berarti kata-katamu sudah tidak bermakna, atau sebaliknya sampean pas lagi enak ngumpul ngariung ngopi, istri teriak-teriak di rumah, udah nanti. Itu kata-kata sudah tidak ada lagi makna. Tapi dulu awal-awal nggak begitu. Maka jangan pernah menyerahkan cinta pada mata, karena mata bisa buta. Jangan pernah menyerahkan cinta pada kata-kata kadang-kadang juga tidak ada maknanya. Maka cinta itu posisinya di mana? Di hati apa di jantung? Di hati apa di jantung? Di hati. Maka semoga ini bisa menjadi muqaddimah kita bahwa hakikat tujuan kita datang ke sini tidak lain adalah thalabul ilmi. Maka orang yang mencari ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Nah, torekoh saya ini, saya sering ditanya, Gus, torekohnya, torekoh saya ngaji. Orang kalau ngaji itu tahu, loh Gus, emang Gus Wahid nggak pernah torekoh beat begini? Oh, tak pernah. Tapi orang beat torekoh itu butuh ngaji apa enggak? Butuh ngaji. Kalau nggak ngaji dia nggak tahu sholat bagaimana yang benar, wudhu bagaimana yang benar.
toharoh bersuci bagaimana yang benar. Ada orang yang asal kencing berdiri saja sudah, wah itu bahaya karena masih ada sisa-sisa air kencing. Maka ketika dia bersucinya salah, wudhunya tidak sah walaupun benar karena dia membawa najis. Kalau otomatis kalau wudhunya tidak benar, sholatnya juga tidak sah. Maka ini berkaitan antara bersuci, berwudhu, sholat itu berkaitan. Nah, sampean sholatnya benar, wudhunya benar, toharonya salah, nggak sah semua. Sampean toharonya benar, wudhunya salah, sholatnya benar, nggak sah semua. Maka ini semuanya berkaitan. Nah itu contohnya begitu. Maka saya ulangi lagi, pokoknya ilmu. Maka Gus saya ini sudah terlanjur tua, gimana mau belajar sudah enggak masalah, enggak masalah. Loh, bagaimana malunya kita kalau ternyata nanti kita direkam di akhirat itu, akal sama pikiran kita itu direkam. Waktu di dunia pengen apa, pengen ini, pengen mobil, pengen rumah, pengen kawin lagi, pengen macam-macam di sini. Nah, tapi kalau sampean ketika direkam, saya pengen belajar, saya pengen punya ilmu, walaupun nggak kesampaian, itu rekaman sampean tetap bagus. Rekamannya tetap bagus. Maka saya sering katakan begini, urusan dunia itu tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan dunia itu tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau urusan agama dan akhirat tergantung kita. Ada orang, saya sering katakan, ada orang bekerja ikhtiar semaksimal mungkin, dapatnya cuma segitu-gitu aja. Ada orang biasa-biasa saja dalam bekerja, dapatnya istimewa. Ya juga ada orang bekerja full, dapatnya juga full ada. Tapi juga ada orang kerja full, dapatnya biasa-biasa saja. Ada orang yang kerjanya biasa saja, dapatnya luar biasa. Itu urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat enggak. Kalau sampean benar-benar beriman, benar-benar melakukan ketaatan kepada Allah, Allah pasti tunjukkan jalan kepada kita. Pasti. Jadi enggak, terserah Anda, terserah kita. Kalau untuk urusan akhirat dan agama itu terserah kita. Tapi urusan dunia itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sampean serius dalam menuju jalan kepada Allah, pasti dikasihkan jalan. Nah, maka ini pembukaan muqaddimah bahwa kita ini mau ngaji namanya kitab Tajul Arus. Kitab Tajul Arus ini karangan Syekh Al-Arif Billah Ta'ala Syekh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah Askandari, atau lebih sering disebut dengan Ibnu Athaillah Askandari. Beliau ini cucu murid pendiri Thorekoh Sadiliyah. Sampean pernah dengar Thorekoh Sadiliyah? Ibnu Athaillah ini buku-bukunya, kitab-kitabnya itu yang dibuat pegangan oleh para Thorekoh Sadiliyah. Maka sampean kalau Gus saya Thorekoh sampean harus ngaji ini. Kalau sampean mengaku Thorekoh Sadiliyah harus pernah ngaji ini. Anda pernah ngaku Thorekoh ABC harus pernah ngaji Thorekohnya. Biat itu nanti. Yang penting tahu undang-undangnya, sampean tahu dulu. Nah, maka ini kajian namanya, kitabnya Tajul Arus. Tajul Arus artinya mahligai pengantin. Tajul Arus itu artinya mahligai pengantin. Maksudnya apa maksudnya? Saya mau cerita sedikit gini. Orang yang mau melakukan pernikahan itu apapun disiapkan. Sampean mau nikah, enggak punya jas, sewa jas. Enggak punya mobil, sewa mobil. Yang hitam dikasih bedak biar iya apa enggak? Biar apa? Ketika duduk di pelaminan itu semua yang melihat Anda maka ini namanya Tajul Arus. Maka ketika Anda ingin mencapai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua postur tubuh hatimu selesaikan dulu. Maka dinamakan Tajul Arus, mahligai
pengantin. Nah, ini disalahartikan oleh sebagian pemahaman Islam yang agak kenceng-kenceng itu. Sampean pernah dengar nggak ini? Dulu pas waktu banyak teroris, itu kalau mau bunuh diri namanya paham ya? Jadi ada orang mau melakukan bom bunuh, itu pasti disebut Kenapa Gus? Karena dia mau ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikiranya mati syahid, padahal mati sangit. Ya, ini nah maka sebuah nama, sebuah arti kalau salah mengartikan salah. Tajul arus artinya mahligai pengantin. Kenapa? Anda ketika mau bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, posisimu harus benar, harus bersih, harus semuanya selesai. Maka sampean bisa ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukan cuman modal bom bunuh. Kalau gitu gampang. Gampang kalau sekedar begitu. Sekarang pakai bom saja, bom kita. Mati mau masuk surga. Enggak begitu pemahamannya. Maka ketika Anda mahligai pengantin ini, Anda ketika sudah masuk duduk di pelaminan, semua orang pasti bertepuk tangan, bersyukur, gembira, ria, macam-macam itu. Nah, itu namanya Tajul Arus. Kitab ini dinamakan dengan judul Tajul Arus. Al-Hawi litadhibin nufus, untuk membersihkan jiwa, kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Nah, ini pelan-pelan ngaji ini, mau berat ngaji ini, berat. Makanya nanti saya coba untuk biar gampang lebih untuk dipaham ya. Maka Tajul Arus ini kitab yang ditulis oleh Ibnu Athaillah Iskandari, kalau tidak salah 540 tahun yang 650 tahun yang lalu. 600 tahun yang lalu masih relevan dipakai sekarang. Dipakai sekarang masih pas. Ini kalau ndak orang hebat ndak bisa. Sampai nulis sekarang, setahun kemudian dipakai itu nggak tahu, dipakai anak cucu kita, dipakai apa nggak tahu kita. Ini sudah 650 tahun yang lalu, dipakai masih relevan, masih pas, dibuat untuk jalan hidup, pegangan hidup masih pas. Nah, maka ini diantara cara-cara ulama Syadziliyah membersihkan hati. Sebelum kita mulai, mari kita kirim Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. La hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Summa ila arwahil mu'allifatil kitab masyayikhuna wa jami'il fuqaha wa naqil muhaddisin mufassirin wa ulama al-musannifin. Summa ila jami'i masyayikhina wa sadidina wa habibina wa mudin. Sun Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki wa Syekh Lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut asma Allah. Ar-Rahmani, yang maha belas kasih di dunia dan akhirat. Saya ulangi lagi, Ar-Rahmani, yang maha belas kasih di dunia dan akhirat. Ar-Rahimi, yang maha belas kasih di akhirat saja. Maka orang yang bernama Rahman, Abdur Rahman, itu dia mengasihi tidak hanya di akhirat tapi di dunia juga mengasihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pandang bulu, karena dia maha Rahman, maha pengasih di dunia dan akhirat. Di dunia ini mau dia taat kepada Allah, mau nggak taat pasti dikasih makan. Itu bukti kalau Allah itu Rahman. Mau dia penjahat, mau dia kiai, mau dia ustadz, mau dia orang baik, mau dia semuanya dikasih makan.
Semua itu bukti kalau Allah itu Rahman. Makanya Anda kalau memaknai Rahman ini luas, semuanya, semua binatang. Kalau sampean sudah berani memegang nama Rahman itu, wah itu harus begitu, harus berani mengasihi semuanya. Jadi mau dia taat mau nggak taat semuanya. Ar-Rahimi yang maha belas kasih di akhirat toktil saja. Maka ketika ada orang mukmin, ada orang muslim di dunianya ripuh, di dunianya maka yakin, hakul yakin di akhiratnya tidak. Ya, ada kita seumpama di dunia diuji beruji itu tambah macam-macam. Yakin, hakul yakin di akhirat Anda akan rahim, karena Allah maha rahim. Tapi juga ada orang Islam, orang mukmin itu yang di dunia Rahman, di akhirat juga Rahman, sama ada. Di dunia hidupnya enak ini dia. Maka itu yang kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi di dunia juga enak, di akhirat juga enak. Ini takjil panjang, nggak apa-apa sudah ya. Pokoknya pertemuan pertama ini khusus. Sampean kadang-kadang berpikir begini, Gus, saya ini di dunia kok begini-begini saja ya Gus. Kerja sudah, tapi nggak kaya-kaya. Nikah perasaan saya, keinginannya ya pengen seperti orang-orang yang kaya itu. Saya sudah Gus begini, disuruh ngaji saya ngaji Gus, disuruh sholat. Oke. Jangan-jangan yang sampean lakukan itu ada yang salah. Maka saya sering katakan, hidup itu kalau nggak dipandu oleh ilmu, wassalam. Menurut sampean sudah benar, tapi menurut ilmu salah. Menurut kita benar. Maka kalau hidup itu menurut kita, wah, ya wassalam. Jadi saya sering katakan hidup itu menurut Allah dan Rasulnya. Itu sudah sesuai apa belum kita ini? Lah kalau menurut kita, ya suka-suka kita. Menurut kita, saya itu sudah pagi begini sudah begini. Apakah sudah sesuai dengan Allah Subhanahu apa belum? Enggak tahu kita. Makanya harus tahu ilmu. Makanya saya ini kadang contoh gini. Anda sebagai warga negara Indonesia wajib punya KTP. Wajib apa nih Pak? Wajib. Terus tahu-tahu Anda nggak mau bikin KTP. Ripuh apa enggak? Ripuh. Ngurus BPJS nggak bisa, kawin nggak bisa. Karena ada aturan KTP. Maka ketika sampean tidak mau ber-KTP, maka sampean akan ripuh. Begitu juga aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah ngasih aturan. Allah itu sampean dilahirkan di dunia. Seret. Aturannya begini loh Pak. Plek. Nah kok ini kok nggak Anda pakai? Ya ripuh sampean. Ya ripuh. Menurut sampean sudah benar, ya menurut kita. Coba cari sampean orang yang nggak punya KTP, bingungnya nggak, BLT nggak dapat, susah dia nggak dapat, ya karena nggak punya KTP. Maka apakah kita hidup ini sudah menurut sesuai aturannya apa belum? Jangan-jangan belum kita yang mengeluh dulu gitu maksud saya ya. Jadi gimana ini Gus hidup kok nggak selesai ujiannya ini? Kok sampean pede kalau diuji? Ini ujian apa atas kesalahan kelakuanmu sendiri atau ujian? Beda ya. Ujian dengan dengan ya karena kelakuanmu sendiri itu berbeda. Jadi karena sampean melakukan A, ya berarti ada efek samping. Sampean kalau seumpama nempeleng orang ya risikonya ditempeleng
orang. Tahu-tahu sampean di tengah jalan ditempeleng orang, Anda bilang ini ujian. Ini ujian apa? Karena Anda pernah melakukan penempelengan tadi itu. Paham ya maksud saya? Nah, maka hidup itu begitu. Ya cuman kita itu kadang-kadang pede kalau diuji. Nanti dulu. Orang yang diuji itu berarti dekat dengan Allah Subhanahu. Kita ini kenal aja baru-barusan, Pak. Kita ini termasuk saya. Maka caranya itu jangan begitu dulu. Caranya bagaimana kita ini benar dulu. Kita, ya bukan orang lain. Maka kalau Anda sudah memaknai ini, maka sampai tahu makna Rahman yang hakikat makna Rahman. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sampean sudah menyebut Bismillahirrahmanirrahim, maka sampean sudah masuk Rahmannya Allah, masuk Rahimnya Allah. Seandainya sampean tidak dapat Rahman, ya dapat Rahim. Jadi kitab ini namanya Tajul Arus. Alhamdulillah, segala puji lillahi itu hanya milik Allah. Saya ulangi lagi, alhamdulillah, segala puji lillahi hanya milik Allah. Jadi segala puja dan puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya gimana? Contoh, sekarang saya ngomong sama Kang Amir, Kang Amir ini kasep, bager, baik. Ada waktunya, Pak. Ada saatnya. 70 tahun lagi Kang Amir udah enggak ada, berarti bagernya hilang, sudah mati dia, enggak ada. Ada sampean melihat perempuan cantik-cantik, ya 70 tahun sudah enggak cantik lagi. Ketika Anda memuji siapapun, itu hakikatnya yang wajib Anda puji itu hanya Allah Subhanahu. Kalau Anda memuji Amir ada batasannya, Anda memuji perempuan siapapun ada batasannya. Tapi kalau sampean sudah mengucap alhamdulillah, segala puji hanya, saya ulangi lagi, hanya milik Allah. Yang lain tidak punya hak untuk dipuji. Sampean, Gus Wahid pinter begini. Enggak. Saya seumpama dikasih Allah, dijadikan pikun. Tahu pikun ya? Hilang semua apa ilmunya. Jadi goblok lagi, jadi bentol, bodoh lagi. Lu iya apa enggak kira-kira? Nah, maka hakikat yang perlu dipuji itu hanya Allah Subhanahu. Ada sampean sering seumpama orang kaya sering bantu di sini. Ini orang ini baik, orang kaya. Itu hartanya setahun lagi diambil, nggak bisa bantu lagi tuh. Maka alhamdulillah itu makna yang luar biasa. Maka jangan pernah lepas dari kata alhamdulillah. Apapun yang terjadi, menurut sampean enak ataupun menurut sampean tidak enak, maka sampean harus mengucap alhamdulillah, karena segala puja-puja ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamina, sing mengirani alam kabeh. Jadi alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang menjadi Tuhan, ya, Tuhan alam semesta. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, ini identik. Kalau ahli sunnah wal jamaah pasti di depannya ada sayyidina. Itu pembedaan. Sampai nanti kok baca buku apa saja, kok ada kata Muhammad, kok depannya nggak ada sayyid. Nah, itu perlu dicurigai. Maka identik dengan ahli sunnah. Maka saya sering ini kalau enggak, kita sering salah paham. Tahu-tahu ada kita ditunjukkan kitab bagus bahasa Arab, ternyata isinya tidak sesuai yang kita paham. Nah, maka banyak masuk di wilayah banyak sekali. Maka wassalamualaikum, semoga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, kepada sahabatnya ajma'ina. Nah, bedanya lagi, kalau tidak ahli sunnah itu biasanya nggak ada ajma'ina. Kenapa Gus? Orang Syiah itu pilih-pilih. Jadi orang Syiah itu kalau sahabatnya ya ini saja, kalau yang ini tidak mau. Jadi kita sempurna.
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi seluruh sahabat, nggak peduli mana pun siapapun itu. Nah, kalau ada sebagian kelompok yang tidak mau, dia maunya hanya sama sahabat ini nggak mau. Nah, kita itu ikut yang ala sayyidina wa sahbihi ajmain semuanya. Maka total sahabat itu banyak sekali. Banyak sekali. Nah, wakilah ada yang ngomong 500.000 sekian. Tapi itu beda-beda namanya ya. Dan pasti punya karakter sendiri-sendiri. Ya, punya sifat dan karakter masing-masing. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan karomahnya sahabat. Anda sering menyebut imam yang top-top, ulama yang top-top. Seumpama Syekh Abdul Qadir Jilani, seumpama macam-macam, terus ada itu top-top. Tapi karomah paling top itu karomahnya sahabat. Apa Gus? Karena dia membersamai baginda Nabi Muhammad secara fisik dan ruh. Itu yang nggak bisa disaingi sama yang lain. Maka sampai jangan pernah menjelek-jelekan sahabat. Karena beliau mempunyai keramat membersamai baginda Nabi secara fisik dan roh. Ya, bisa jadi kita seumpama Kang Amir, seumpama kok ditakdir hidupnya pas bareng Kanjeng Nabi, belum tentu beriman. Belum tentu. Jangan-jangan kita jadi kelompoknya Abu Jahal, Abu Lahab. Nggak tahu kita ini. Maka alhamdulillah sekarang kita ditakdir di sini dan mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Ucap lagi alhamdulillah. Nah, contohnya itu. Maka saya ulangi lagi, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah itu kalau sholawat ada sayyidina, ada ajmain, itu identiknya itu. Nah, kita harus kita berusaha, karena semua sahabat itu bisa kita mintain petunjuk. Sampean sering Fatihah sama Syekh Abdul Qadir, sama siapa ya, Syekh Kuro, sama siapa, sama Syarif Hidayat, semuanya pernah. Lah ana ndak pernah matikai sahabat kan, wassalam. Padahal karomah paling top itu adalah karomahnya sahabat. Kenapa? Karena dia membersamai baginda Nabi secara fisik dan roh. Kalau yang lain tabiin, ulama-ulama itu ya paling ketemu Kanjeng Nabi ketika mimpi, atau mungkin setengah sadar setengah mimpi. Tapi kalau sahabat nyata, dia mencium baunya, dia mencium kulitnya, dia macam-macam. Nah, maka ini jangan sampai kita kalau sholawat atau kalau kirim Fatihah, kalau bisa sahabat juga dikirimi. Ini banyak, ini faedahnya banyak, sampean faedahnya banyak. Jadi kalau jadi gini kata guru saya itu, kalau sampean pengen kaya, sering-sering Fatihah kepada sahabat Umar bin Abdul Aziz. Itu kayanya bukan main. Atau sampean mau pengen cepet kaya, sholawat Fatihah kepada Utsman bin Affan. Atau sampean Fatihah kepada, pokoknya banyak sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang kaya-kaya itu. Kalau sampean ketika diuji yang berat-berat itu, sampean Fatihahnya kepada Sayyidina Ali sama Abu Bakar Siddiq. Jadi setiap sahabat itu punya itu sendiri-sendiri. Nah, kalau sampean pernah dengar sahabat namanya Nuaiman? Pernah ya? Lucu, pemabuk. Lupa, jangan dikira nggak ada yang mabuk sahabatnya Kanjeng Nabi itu. Mabuk tiap hari. Tapi mencintai Nabi tidak ada hentinya. Setiap hari mabuk. Setiap mabuk laporan. Ya Rasulullah, saya habis mabuk. Sudah dihukum. Besok mabuk lagi. Lalu sampean baru-baru awal jadi kiai, jadi ustadz, ada orang mabuk, sampean
musuhin gimana? Wah, nggak bisa. Sampean bisa cerita ini apa dengar dari Kang Dulu saya pertama kali di Saung itu, yang ngaji saya itu malah bukan santri, rata-rata malah pemabuk, preman campur jadi satu. Ngaji sambil mabuk itu saya sudah biasa, Pak Ustadz. Jadi kalau ini alhamdulillah sudah pakai aqua semua. Dulu saya itu ngaji begini Kang, itu bawa botol ngajinya, coba bayangkan sampean. Bawa botol ini sambil gini-gini tuh. Alhamdulillah pelan-pelan sekarang sudah bukan saya yang, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, saya hanya pelantara saja. Kalau ini sudah tertib ini, tertib. Coba nanti kalau ada yang mabuk ikut Kang Amir pasti diusir itu yang mabuk. Jangan, dia itu juga pengen, sebenarnya dia itu juga pengen seperti kita, tapi tidak ada yang memfasilitasi, dianggap dia itu nggak baik, dianggap ini. Jangan, tetap ya itu risikonya ya memang agak rese, tapi ya harus sabar. Sudah malam jam 2 teriak-teriak, ya begitu, ya gimana ya. Tapi nanti pelan-pelan ya, yang susah itu sabarnya. Yang susah itu sabar. Maka saya banyak sahabat, macam-macam sahabat. Ya, maka saya berharap sampean nanti kalau Fatihah itu jangan sampai lepas dari seluruh sahabat, semuanya Anda Fatihah. Hadal kitab Tajul Arus, kitab ini dinamakan kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tatibin Nufus. Tajul Arus artinya mahligai pengantin, Al-Hawi li Tatibin Nufus, cara-cara membersihkan hati atau cara-cara membersihkan nafsu. Ta'lifu Syekh Al-Imam Al-Jami', yang mengarang ta'lif, yang menulis ini Al-Imam Al-Jami' Bainal Ilmaini Syariatul Haqiqah. Pengarangnya Ibnu Athaillah Al-Iskandari itu adalah dia dua ulama dalam hal keunggulan dua. Dia dalam hal syariat juga unggul, dalam hal hakikat juga unggul. Contoh, ada orang ahli zikir atau anggap saja ulama yang ahli zikir atau torekoh lah ya. Coba sampean tanya hukum, hukum, contoh bagaimana hukumnya apa sekarang yang lebih ramai pinjol, bagaimana hukumnya, itu paling dia ngomong haram tapi nggak tahu, nggak bisa menjelaskan ya. Atau begini, bagaimana sampean pernah dengar istilah bailout senturi, pernah dengar? Bagaimana hukumnya bailout senturi? Nggak tahu pasti, tak jamin. Karena dia hanya di hakikat, syariatnya enggak. Bagaimana hukum perbankan? Bank itu loh hukumnya bagaimana Pak? Bank, rumah ini kan berarti minjem bank ini, ya apa enggak Kang? Ini rumah ini, hukumnya gimana? Kalau ini riba atau haram, berarti sampean melakukan keharaman ini sekarang. Aduh gimana Gus ini? Nah itu kalau Anda tidak tahu, maka beda-beda ya. Dari dulu ulama itu pasti soal bank itu pendapatnya pasti tiga, beda pendapat. Ada yang mengatakan kalau banknya nggak haram, yang haram itu sistemnya, paham ya? Sistemnya, kalau banknya nggak haram. Ada yang mengatakan bunga bank itu, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan subhat. Sekarang saya tanya, sampean pilih yang mana? Nggak boleh. Lu kalau sampean milih haram, berarti sampean sekarang ini melakukan keharaman ini, paham ya? Nah, maka itu kita harus tahu itu. Kalau Anda sampean ngomong, jadi gini, sebenarnya sistem ini gini sebenarnya. Kang Amir sebenarnya bukan punya utang sama BTN, bukan. Ya, hutangnya sama developer, akad kreditnya sama developer. Setelah akad dengan developer dipindah ke bank BTN, maka ini kalau menurut ilmu fikih namanya akad khiwalah, pemindahan hutang dari A ke B, halal dan diatur oleh fikih. Tapi kalau sampai tanyakan kepada orang yang
suka zikir terus pasti bingung. Apa ya Gus? Enggak tahu, pokoknya boleh aja Gus. Atau enggak gitu, riba Gus, riba. Lah, yang nulis ini itu ilmu hakikat beres, ilmu syariat beres. Oh ini susah Pak. Kita itu bahas bab wudhu saja nggak selesai Pak. Bahas bab wudhu, bab sholat saja nggak selesai. Nah, yang nulis ini selesai semua. Selama ini kita itu berkutat kalau ndak urusan sholat. Kita itu belum pernah belajar urusan haji, belum. Paling nanti kalau pas mau umroh baru belajar. Sekarang ndak. Ya toh, pas mau haji baru belajar. Kita belajar bab motong kambing. Itu kalau pas mau motong baru belajar. Bab korban, begitu juga sama semuanya. Nah, ilmu syariat banyak sekali. Banyak sekali. Maka saya sering katakan jangan pernah Anda membeda-bedakan ilmu. Ilmu kedokteran itu juga ilmu Islam. Ilmu matematika. Khawarizmi itu termasuk tabiin, penemu angka 0 itu orang Islam Pak, penemu angka 0. Nah sekarang yang punya 0 malah bukan orang Islam Pak. Yang punya 0 itu orang-orang yang malah di sana-sana itu, yang digitnya tidak ada habisnya itu. Nah padahal penemu angka 0 itu orang Islam. Nah itu contoh. Nah kita itu cuman hanya kadang sekarang itu dikasih harapan-harapan saja. Dulu Islam jaya ya dulu, sekarang gimana? Nah sekarang kalau mau jaya ya kita per individu kita harus bangkit. Bukan kok dulu lah, kalau dulu ya kita masing-masing ini. Maka dari sinilah kita mau tidak mau harus belajar al-hawi litadibin nufus. Belajar apa? Membersihkan nafsu. Kuncinya di situ. Nah, ini jam berapa ini? Akunya kemalaman. Ini pertemuan pertama kok lama-lama. Saya itu nggak seneng kalau pertemuan pertama lama. Nanti kalau pertemuan kedua, ketiga, saya ngaji kalau di kondang itu sampai jam 12 sampai jam 2 pagi. Ini kalau saya praktekkan di sini sekali terus bubar, besok nggak ngaji lagi. Ya serius, saya di kondang Jaya itu. Kondang itu kalau ngaji itu mulai jam 9 selesai jam 2 pagi. Alhamdulillah ndak geser. Dan banyak setiap minggu keliling dari masjid ini. Dulu awal-awal dikira aneh Pak. Awal-awal dikira aneh. Ini ngaji kok sampai jam. Nah sekarang kalau ndak malah gimana ya, kalau jam 12 jam 11 sudah selesai malah diprotes saya. Gus biasanya jam 1 jam 2 kok ini jam 11 yes. Maka ini pertemuan pertama saya hanya ingin mengatakan begini, bahwa syariat dan hakikat itu hakikatnya nggak ada pembedanya. Keduanya saling membutuhkan. Jadi sering kita mendengar bahasa hakikat, bahasa syariat itu kadang-kadang dibeda-bedakan oleh orang. Oh, kamu mah belajar apa kalau di sini? Belajar kulitnya saja, tidak belajar dalemannya. Loh, Anda tidak akan tahu dalamnya kalau nggak buka kulitnya. Gitu. Anda nggak akan sampai kepada. Jadi gini loh, cinta itu butuh pengorbanan apa enggak? Butuh. Anda mengaku cinta kepada Allah, ya. Sholatmu itu pengorbananmu. Anda mengaku mencintai anakmu, menyekolahkan itu bukti cintamu. Mendidik dia, memberi makan itu bukti cintamu. Nggak bisa. Saya cinta Gus sama anak saya. Buktinya apa? Ya pokoknya saya cinta. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Anda cinta kepada istrimu itu ada buktinya. Minimal pernah seminggu sekali diajak makan bakso. Minimal pernah diberikan baju. Itu bukti. Oh enggak Gus, saya cinta. Enggak bisa. Nah banyak orang itu memanai begitu. Pokoknya Gus kita ini nggak usah gitu. Pokoknya cinta saja. Nggak bisa. Cinta itu bukti. Nah sholat kita itu penghambaannya, bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya di situ. Maka jangan pernah membedakan syariat dan hakikat.
Ada orang nanti kalau sampean kok ada dengar ngaji, oh itu mas syariatnya belum hakikatnya, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Sama, hakikat dan syariat itu sama. Maka man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandak. Barang siapa yang bertasawuf, orang yang hanya megang hakikat tapi dia tidak menjalankan ilmu-ilmu fikih, aturan mainnya, maka dia zindik, pura-pura beriman. Atau sebaliknya, waman tafaqqahu walam yatasawwaf. Barang siapa yang fikih, dia berfikih haram halal ini sholat yang benar, walamnya tapi dia tidak pernah memahami tasawuf, tidak pernah berpikir hakikat, fakot tafasad, dia fasik. Jadi dia nggak pernah zikir, nggak pernah urusan hati, nggak mau, pokoknya yang dilihat dohirnya saja sholat ini. Maka ada cerita begini, ada Pak Haji, Pak kalau Jumat pakai sorban panjang 1 kilo, pakai sorbannya ini ke masjid, tahu-tahu sorbannya digigit anjing, anjingnya dipukulin pakai sampai teriak-teriak. Terus anjingnya ditanya sama malaikat, kamu itu sudah tahu ada orang mau Jumatan kok digigit? Saya kira orang yang pakai pakaian haji, pakai sorban, pakai ini sabarnya luar biasa, kata anjing itu. Ternyata suka marah. Maka kadang orang tampilannya perfect, ya, tampilannya perfect. Maka sekarang itu banyak casing, pokoknya casingnya iPhone tapi HP-nya Cina, kan banyak sekarang. Maka ayo kita mulai, jangan casing, kita mulai dari hati. Maksudnya kita introspeksi diri masing-masing aja. Jadi maka waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Barang siapa yang menggabungkan antara hakikat dan syariat, maka dia akan ketemu yang benar, ketemu yang hak, yaitu ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ngaji, saya ulangi lagi, ngaji ini tolabul ilmi, tujuannya kita nyantol. Kalau kita ini amalnya masih biasa-biasa saja, tujuan saya adalah menyantolkan kita ini semua kepada guru-guru kita yang ke atas. Tujuan saya hanya itu, karena saya nggak akan bisa bawa sampean semua, karena ya saya ini masih sama kayak sampean semua, sama ya, masih suka rokokan, ngopi, masih nggak jelas, itu masih sama. Nah, maka kita bareng-bareng ini mencari cantolan yang pas, yang sanadnya terukur sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ini pertemuan pertama, saya mukodimain dengan ini. Yakin bahwa tidak ada yang sia-sia yang apa yang kita lakukan malam ini. Hakul yakin pasti ada dampak positif, baik itu untuk diri kita atau untuk keluarga kita, pasti ada dampak positif, pasti. Untuk sementara ini ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihaulin minal ahwali muqtah ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij. Yang mau bertanya silakan, nggak apa-apa, nanya apa saja boleh, urusan apa saja boleh, yang penting jangan nanya
bagaimana caranya membayar utang, karena saya nggak bisa jawab itu. Jadi pokoknya sampai nanya bab apa saja boleh, mau urusan hukumnya bagaimana, motong kurung, boleh semuanya, silakan. Kalau mau yang kadang-kadang menjadi ganjelan, ini boleh nggak sih, ini gimana sih, itu tanyakan, jangan yang aneh-aneh nanyanya. Jadi biasanya kadang saya itu sering ditanya itu yang dia nggak pernah mengalami tapi nanyain orang lain. Itu kan nggak penting ini. Maka yang sampean setiap hari hidup kita itu ragu karena apa, itu tanyakan. Ada sesuatu yang nggak pas, tanyakan. Nah gitu. Maka silakan yang mau nanya, saya tak sambil rokokan. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya di bab kurban Gus. Ada salah satu kurban. Kurban itu kan hukumnya yang kurban tidak boleh memakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya di bab hukum korban, yaitu adalah salah satu ganjalan mungkin di hati saya pada orang yang berkurban. Itu kan hukumnya bagaimana? Apa boleh memakan daging korban tersebut? Mungkin pertanyaan saya itu aja.